Hadatsna Abdullah bin Muhammad, hadatsna Hisham, akhbarana Ma'mar an Zuhri an Urwah an Aisyah, qalat Aisyah, kana ada siapa al-Habasyu, orang Habasyi, yal'abuna bermain-main mereka, bihirobihim dengan tombak kecil mereka. Ini latihan apa? Menggunakan senjata, bermain-main dengan senjata. Hirob itu tombak kecil. Fasakaroni maka menutupi padaku siapa Rasulullah SAW. Maksudnya saya menonton, kemudian Nabi berdiri di depan saya, menutupi saya. Jadi saya berdiri di balik punggung Nabi, atau di belakang punggung Nabi. Wana aku anjur melihat aku dari belakang punggung Nabi, aku melihat menonton orang-orang Habsyi yang mempermainkan tombak-tombak mereka. Famaju itu tidak henti aku anjuru melihat aku. Hatta kuntu sehingga ada aku, anak aku ansorifu bubar aku. Jadi saya melihat terus sampai bosan lalu bubar. Fakduru maka mengira-ngiralah kalian qadrul jariyah, seperti kira-kiranya remaja putri atau gadis al-hadis artisin yang muda umurnya, tasma'u yang mendengar dia remaja putri allahwa pada lahan. Nah, silahkan kalian mengira-ngira saat itu aku remaja putri yang masih sangat muda dan senang mendengar lahan. Berarti bagaimana? Ya, aku melihat pertunjukan itu sampai lama. Kan tahu bagaimana senangnya remaja putri menonton pertunjukan lahan ya. Saya seperti itu. Jadi betah nonton sampai bosan, baru bubar. Dan Nabi tetap sabar menunggu, menutupiku, dan aku selalu di balik punggungnya Nabi. Ini menunjukkan kesabarannya Nabi untuk ya memberikan hiburan bagi istrinya. Ya, silakan lanjutkan. Sebelum saya melanjutkan, amal soleh dibuka halaman 19. Halaman 19 paling bawah. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridatan. Halaman 19 paling bawah. Fama maka apa-apa, maksudnya di sini nikah mut'ah. Istamta'tum yang mencari kesenangan kalian, bihi dengan dengan nikah mut'ah, minhunna dari mereka perempuan, fa'atuhunna maka mendatangkanlah kalian, memberilah kalian suami, hunna pada mereka istri, mereka perempuan, ujurohunna pada mas kawinnya mereka, faridotan sebagai mas kawin. Ketika kalian nikah mut'ah, nikah kontrak, maka berikanlah mas kawin mereka perempuan yang telah kalian tentukan, sebagai mas kawin. Jadi nikah mut'ah awal Islam diperbolehkan, kemudian ketika perang Khaybar tidak diperbolehkan sampai hari kiamat. Baik, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke halaman 88. Haddatsani Turaid ibnu Yunus wa Yahya ibnu Ayyub
qala hadatsana Abbad ibnu Abbad an Hisham ibni Urwah an Abi an Aisyah qalat, berkata Aisyah, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ida marido, ketika sakit, siapa ahadun, seseorang, min ahlihi, dari keluarganya Nabi, nafasa, maka meniup siapa Nabi, meniup dengan sedikit ludah, alaihi, atas ahad, bil muawwidhati, dengan membaca beberapa surat perlindungan. Artinya di sini Nabi mengobati salah satu keluarganya dengan cara menyuwuk jampi. Falama marido, maka ketika sakit siapa Nabi, marodohu, pada sakitnya Nabi, aladhi, yang mata wafat siapa Nabi, fihi, di dalam sakit, ja'altu, maka berbuat aku Aisyah, anfusu, meniup aku Aisyah, alaihi, atas Nabi, wam sahuhu, dan mengusapkan aku Aisyah, hu, pada Nabi, biyadi nafsihi, dengan tangannya Nabi. Jadi ketika Nabi sakit yang akhirnya Nabi wafat, saya Aisyah yang menyuwuk Nabi. Prakteknya saya meniup tangannya Nabi. Setelah itu setelah itu tangannya Nabi saya usapkan ke seluruh tubuhnya Nabi. Kenapa menggunakan tangannya Nabi? Li'annaha, karena sesungguhnya tangan, kanat, ada apa? Tangannya Nabi itu a'doma, lebih besar. Apanya? Barokatan, barokahnya. Min yadi, daripada tanganku Aisyah. Karena besarnya, barokahnya tangannya Nabi. Hubungannya dengan bab termasuk mempergauli istri dengan baik di dalam keluarga. Suami istri harus peduli. Jadi suami istri harus peduli. Jika salah satu ada yang sakit, maka yang lain berusaha mengobati. Baik di situ dengan cara dibelikan obat, atau di situ dipijeti, atau di situ hatinya dihibur. Minimal hatinya dihibur. Jangan di situ malah dimarahi. Tahu istrinya sakit kok bolak-balik, tambah sakit nanti. Jadi di sini menunjukkan termasuk baiknya hubungan suami istri ketika ada salah satu di antara suami istri ada yang sakit, sebagai rasa pedulinya berusaha untuk mengobati. Pada sana Muhammad bil muawwidzat, itu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Itu memang 3 surat yang sering digunakan untuk nyuwuk.
Jadi nyuwuk itu caranya meniupkan ke tangan, ke arah tangan dengan mengeluarkan sedikit ludah. Jadi prakteknya membaca surat, 3 surat tersebut, kemudian meniupkan pada 2 tangan, bisa 3 kali, membaca suratnya juga bisa 3 kali, lalu tangan diusapkan ke seluruh tubuh. Ini bisa kita nyuwuk diri kita sendiri, bisa. Nah, ketika Nabi sakit, Aisyah nyuwuk Nabi tetapi menggunakan tangannya Nabi. Sehingga Aisyah yang meniupkan pada tangan Nabi, lalu tangan Nabi itu digunakan untuk mengusap badan Nabi sendiri, mengharapkan barokahnya tangannya Nabi. Hadasana Muhammad ibnul Walid, hadasana Muhammad ibnu Ja'far, hadasana Syu'bah an Sayyar an Sya'bi an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma anan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda siapa Nabi, idza dakhalta, ketika masuk kamu Jabir, artinya di sini ketika mau sampai rumah, lailan, di waktu malam, fala tadakhul, maka janganlah masuk engkau Jabir, ala ahlika, atas istrimu, kata sehingga tastahidda, mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu kemaluan siapa? Al-mughibatu, perempuan yang ditinggal pergi. Watam tasyito, dan sehingga bersisir siapa? Asyaitha, itu perempuan yang kusut rambutnya, perempuan yang kusut rambutnya. Artinya di sini istri bersiap menyambut kedatangan suami. Kalau sekarang bisa disampaikan melalui WA. Ini saya sudah perjalanan mau sampai di rumah. Sehingga istrinya bisa siap-siap untuk menyambut suaminya. Qala, berkata siapa Jabir? Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaika, maka menetapilah kamu Jabir, bil kaisi, dengan jima, al kaisi, jima. Maksudnya di sini kalau diperkirakan istrimu sudah siap, maka silakan dijima. Dari hadis ini menunjukkan bahwa istri sebelum diamal solehi, sebelum dijima oleh suaminya, sebaiknya menyiapkan dirinya, dibersihkan badannya pakai minyak wangi, dan ini termasuk bagian dari baiknya mempergaulinya suami atau istri
kepada suami atau istri, disaling menjaga. Ya, jadi ini bagi orang yang dalam perjalanan itu diusahakan ketika pulang, kalau bisa diperkirakan sudah agak malam ini. Jangan sampai pulang pada saat istri sedang repot-repotnya, ya, repot ngurus anak. Mama pulang ketika pas menjelang maghrib itu kan biasanya masih repot. Tapi kalau pulang kira-kira jam 9 malam, anak-anak sudah tidur, ya, sehingga memberi kesempatan istri pun juga sudah bisa mempersiapkan, ya, dengan beberapa persiapan tadi, ya. Jadi supaya cari ada timing yang tepat gitu ketika pulang. Ya, silakan. Babuma, babnya apa-apa, da'a yang datang apa-ma, ana aktsaro ahli nari, sesungguhnya lebih banyaknya penghuni neraka itu an-nisa'u, perempuan. Bab ini menjelaskan tentang sesungguhnya paling banyaknya penghuni neraka adalah perempuan. Pertanyaannya, karena apa? Mengapa? Kita lihat hadisnya. Hadatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Zaid ibni Aslam an Atha ibni Yasar an ibni Abbas. Qala, berkata siapa Ibnu Abbas. Qala, bersabda siapa Rasulullah. Qala, bersabda siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, uri itu diperlihatkan aku Nabi, an-naro, pada neraka. Faida, maka ketika itu aktsaru ahliha, lebih banyaknya penghuninya neraka itu an-nisa'u, perempuan. Yakfurna, karena kufur mereka. Jadi Nabi diperlihatkan isi neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan yang disebabkan karena kekufuran mereka. Kira dikatakan ayat purna, adakah kufur mereka perempuan billahi, kepada Allah? Apakah karena mereka kufur kepada Allah sehingga dimasukkan ke dalam neraka? Qala, bersabda siapa Nabi, yakfurna, kufur mereka perempuan, al-ashiro, pada suami, wa yakfurna, dan kufur mereka perempuan, al-ihsana, pada kebaikan. Artinya kebaikan yang telah dilakukan oleh suaminya. Jadi mereka masuk ke dalam neraka bukan karena kufur kepada Allah, tapi kufur terhadap suaminya dan kufur terhadap kebaikan suaminya. Prakteknya, praktek kufur terhadap suami, lau ahsanta, jika berbuat baik kamu suami, ila ihdahunna, pada salah satu mereka istri, ad-dahro, pada masa yang lama, waktu yang lama, cuma kemudian ro'at, melihat siapa ihda, minka, darimu, syai'an, pada sesuatu kejelekan atau sesuatu
kelakuan yang kurang baik. Qalat, maka berkata siapa Ida, maro'a itu tidak pernah melihat aku, minha dari dirimu suami, minka dari dirimu suami, khairon pada kebaikan, kotu sama sekali. Praktek kufurnya perempuan kepada suaminya itu prakteknya ketika suami berbuat baik kepada istri dalam waktu yang lama, kemudian tiba-tiba suaminya dicoba mengerjakan sesuatu yang kurang baik, melihat ada sesuatu yang jelek di dalam dirinya suami. Kemudian dengan dia melihat kejelekan tersebut, kemudian dia berkata, saya tidak melihat kebaikan sedikit pun pada dirimu. Berarti mengkufuri suami, mengkufuri kebaikan suaminya. Sehingga dengan kufurnya perempuan kepada suaminya, kebaikan suaminya menjadikan perempuan tersebut masuk ke dalam neraka. Babu nade diman, bab anjuran pada orang ro'a yang melihat dia orang, imro'atan pada seorang perempuan selain istrinya, perempuan lain, fawaqa'at maka jatuh siapa imro'ah fi nafsihi di dalam dirinya orang. Artinya orang tersebut timbul syahwat setelah melihat perempuan lain selain istrinya, ternyata timbul syahwat. Dianjurkan ila ayyatia pada agar mendatangi dia orang laki-laki man, pada agar mendatangi dia man, mendatangi imro'atahu pada istrinya man, atau jariyatahu pada budaknya man, fayuwaqi'aha maka menjimak siapa orang man pada istri atau budak. Jadi bab ini menjelaskan orang laki-laki ketika dia melihat perempuan selain istrinya, perempuan lain, setelah melihat kemudian timbul syahwat, maka dia dianjurkan untuk mendatangi istrinya atau budaknya, kemudian menjimaknya. Setelah timbul syahwat kemudian menjimaknya. Kita lihat hadisnya. Hadatsana Amr ibnu Ali, hadatsana Abdul A'la, hadatsana Hisham ibnu Abi Abdullah an Abi Zubair an Jabir anna Rasulullah, sesungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam itu ro'a melihat siapa Nabi, imro'atan pada seorang perempuan selain istrinya Nabi. Fa'ata maka datang siapa Nabi, imro'atahu pada istrinya Nabi, yaitu Zainab. Wahia adapun Zainab itu tam'asu menyamak, membersihkan kulit.
menyamak, kulit. menyamak. Maniatan pada kulit, laha milik Zainab. Faqadha maka mendatangi siapa Nabi, hajatahu pada hajahnya Nabi, artinya kemudian khoroja keluar siapa Nabi ila ashabihi pada pada sahabat-sahabatnya Nabi. Faqala maka bersabda siapa Nabi, innal mar'ah, sesungguhnya perempuan itu tuh kebalu menghadap siapa perempuan, tuqbilu menghadap siapa perempuan, fi surati syaitonin, di dalam bentuknya setan. Waktu tebiru dan membelakangi siapa perempuan, mar'ah, fi surati syaitonin, di dalam bentuknya syaitan. Artinya di sini membuat laki-laki menjadi tergoda. Dilihat dari depan mempengaruhi, menyenangkan. Dilihat dari belakang juga mempengaruhi. Artinya di sini menimbulkan syahwat. Dilihat dari depan tampak menarik, dilihat dari belakang menggoda, menggairahkan. Artinya di sini menimbulkan syahwat. Faida abasoro, maka ketika melihat siapa ahadukum, salah satu kalian, imro'atan pada perempuan, melihat perempuan kemudian timbul syahwat, faliyati maka supaya mendatangi dia, artinya menjimat, ahlahu pada istrinya ahad. Fa'ina dzalika maka sesungguhnya demikian itu menjimat istrinya, itu ya rudu menolak ma pada apa-apa binafsihi di dalam dirinya ahad. Artinya di sini menolak dari keinginan menyimpang dengan menjimat istrinya, sehingga syahwatnya jadi terobati, terpenuhi, hilang, sehingga bisa menghilangkan dirinya dari keinginan untuk menyimpang. Pak Bayu, untuk sedikit tambahannya, karena memang wanita itu menjadi fitnah yang lebih membahayakan bagi laki-laki. Salah satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma taraktu fi ummati fitnatan a'zama 'ala rijal minan nisa." Maka dari itu ya tetap waspada, hati-hati agar tidak terpengaruh dengan wanita lain. Tetap bisa tenang, sakinah, mawaddah, warahmah dengan istrinya. Dan kalau yang masih bujang ya berarti segera nikah, sehingga bisa segera mendatangi hajatnya pada yang halal.